Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, saya Taufikur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pendidikan Ibadah. Sebenarnya PowerPoint saya ini berkaitan dengan PowerPoint punyanya Elvi ya tentang pendidikan akidah. Sebenarnya itu judul satu, pendidikan akidah dan ibadah, dan itu saling berkaitan. Pada slide ini kami akan memberikan pengertian pendidikan ibadah dalam Al-Quran, pendidikan ibadah dalam hadis. Dan langsung kita masuk saja. Yang pertama itu pengertian pendidikan ibadah. Kita mulai dari pengertian pendidikan dulu. Ini kita semua sudah familiar ya dengan pendidikan, kita mahasiswa pendidikan. Pendidikan adalah praktek tindakan berupa bimbingan terhadap manusia untuk berkembang dengan teliti dan teratur untuk mempersiapkan mereka pada masa yang akan datang, baik itu rohani, jasmani, akal sehingga mencapai kesempurnaan. Jadi poin-poin yang dididik itu ada rohani, jasmani, dan akal. Jadi ketiganya ini wajib ya dididik, atau apabila salah satunya saja tidak dididik, maka dia tidak bisa untuk mencapai kesempurnaan dalam hal pendidikan. Begitu teman-teman. Kemudian ibadah. Ibadah adalah penghambaan diri dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta mengamalkan segala yang dicintai dan diridhai Allah, baik zahir maupun batin dengan keikhlasan. Jadi inti sebenarnya ibadah ini penghambaan diri dengan sepenuh hati. Apabila kita hanya menghambakan diri tidak sepenuh hati begitu, yang tidak ikhlas, maka tidak bisa disebut ibadah. Ataupun ada komponen-komponen yang tertinggal di dalamnya itu, maka tidak bisa kita sebut ibadah. Kemudian pendidikan ibadah adalah proses membimbing dan mengarahkan segala potensi insan manusia yang ada pada manusia, terutama potensi kehambaan pada Allah, sehingga akan menimbulkan ketaatan yang tertanam kuat dalam hati sebagai pegangan dan landasan hidup di dunia dan akhirat. Jadi pendidikan ibadah ini sangat penting ya teman-teman, perlu dididik dari dini sejak kecil begitu, agar penghambaan kepada Allahnya tuh gimana bilang awet ya, maksudnya bertahan lama gitu serta sepenuh hati begitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke ayat-ayat pendidikan ibadah. Di sini sebenarnya ini mulai dari ayat 13 ya, 13 sampai 17. Tapi ini yang ke poin-poin 13 sama 14-nya ini berkaitan dengan akidah. Tapi semuanya saya masukin saja ini biar mudah gitu, nggak putus-putus sebab dia saling terkait. Mari saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لأبيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن
صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Jadi ini adalah arti dari surah Luqman ayat 13 sampai 17. Yang saya bold ini adalah poin-poin ibadahnya. Dan kita masuk ke kandungan ayatnya. Kandungan ayatnya yang pertama ini ayat 13 ya, pesan Luqman kepada anaknya juga kepada kita agar jangan pernah menyekutukan Allah sekecil pun, karena menyekutukan Allah atau syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini terkait dengan akidah, mungkin sudah dijelaskan oleh Elvi. Kemudian ayat 14, pesan Luqman kepada anaknya juga kepada kita agar kita menghormati orang tua, terutama ibu. Dalam ayat ini, ibu yang ditekankan bukan bapak. Mengapa demikian? Karena kebiasaan anak lebih berani kepada ibunya yang lemah dibandingkan kepada bapaknya. Padahal jasa ibunya tidak kalah besar dibandingkan dengan jasa bapaknya. Ibu yang telah mengandungnya selama 9 bulan 10 hari dan melahirkannya dengan pertaruhan nyawa dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ini terkait dengan akhlak juga. Kemudian ayat 15 ini menegaskan mengecualikan bakti kita kepada orang tua, yaitu apabila kedua orang tua memerintahkan kita menyekutukan Allah, jangan kita laksanakan, kita harus menolaknya. Namun harus dengan cara yang halus, tidak menyinggung perasaan atau hati mereka. Bakti kita kepada orang tua dalam hal urusan duniawi, dalam hal urusan keagamaan, kita harus taat pada Allah dan Rasul-Nya. Jadi maksudnya di sini kita walaupun misalnya orang tua kita ini berbeda kepercayaan gitu, kita nggak boleh dengan semena-mena durhaka kepada mereka. Namun kita harus tetap berbuat baik kepada mereka, menolaknya dengan baik-baik, serta melakukan apa yang mereka perintahkan, dan tetap berbakti kepada mereka dengan tidak meninggalkan keimanan kita. Gitu. Kemudian ayat 16 ini menyatakan kedalaman ilmu Allah, dan ayat ini menggambarkan kuasa Allah melakukan perhitungan atas amal-amal perbuatan manusia di akhirat nanti. Nah, dari tadi kan ada dibilangnya tuh, seberat biji sawi pun dihitung. Jadi bagaimanapun kecilnya perbuatan kita di dunia ini, Allah tetap perhitungkan nanti di akhirat kelak. Dan ayat 17 menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal soleh yang puncaknya adalah sholat, serta amal-amal kebajikan tercermin dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Juga nasihat berupa perisai yang membentengi seorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kita beribadah, yang terutama itu yaitu sholat, dan disuruh kita untuk berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Jadi perbuatan-perbuatan ma'ruf ini juga termasuk beribadah begitu ya, beribadah kepada Allah, dan begitu juga dengan mencegah yang mungkar, menghindari
Kemudian kita masuk ke dalam hadis-hadis tentang pendidikan ibadah. Yang pertama ini ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Arabiyan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah zullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus sholatal maktubata wa tu'addiz zakatal mafrudata wa tasumu ramadan. Qala alladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an abadan wala anqudu minhu. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Yang kurang lebih artinya dari Abu Hurairah bahwa seorang Arab Badu datang pada Rasulullah SAW. Maka ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku sebuah amal yang jika aku melakukannya, maka aku bisa masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah pada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Dirikanlah sholat wajib, tunaikan zakat wajib, dan puasa di bulan Ramadan. Ia berkata, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, aku tidak akan menambah dari amal ini selamanya. Dan tidak akan aku kurangi. Ketika orang tersebut pergi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin melihat lelaki ahli surga, maka lihatlah lelaki itu. Rasulullah. Jadi ada beberapa poin ibadah dalam hadis ini ya. Yang pertama itu ada beribadah kepada Allah. Jadi apabila kita ingin masuk surga itu, maka kita harus beribadah. Dan itulah salah satu pentingnya mengapa kita harus beribadah. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya termasuk poin akidah ya. Kemudian jadikanlah sholat wajib. Jadi yang ibadah itu memang yang paling sering diulang-ulang itu ya sholat wajib begitu. Karena itu sangat penting ya, itu tiangnya agama begitu. Tiangnya agama Islam ini. Kemudian menunaikan zakat, lalu berpuasa di bulan Ramadan. Itulah beberapa hal yang bisa masuk surga begitu, yang buat kita bisa masuk surga. Dan mengapa penting juga ibadah itu, ada di hadis tersebut. Kemudian hadis selanjutnya, ya hadis yang dari Ibnu Abbas nih. Ibnu Abbas qala kuntu khalfun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulamu inni u'allimuka kalimat ihfadillahi yahfadkahfadillahi tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillahi wa iza sta'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu laka wa law ijma'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku berada di belakang Rasulullah SAW pada satu hari. Lalu beliau bersabda, nak, aku ajarkan padamu beberapa untaian kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, maka mintalah pada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan pada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan seandainya seluruh umat bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Nah, penjelasan hadis ini, Rasulullah berpesan tentang 5 hal kepada Ibnu Abbas. Kaedah-kaedah penting yang disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas. Pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga Allah ini artinya melaksanakan perintah-perintah Allah. Bentuk penjagaan Allah adalah memiliki malaikat-malaikat akan menjaga hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan perintah Allah. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah itu, ya itu termasuk juga poin ibadah gitu. Apa yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga Allah di mana saja engkau berada. Jika ini kita lakukan, niscaya Allah akan menjaga kita. Jadi,
Apabila kita menjaga Allah, selalu mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka juga Allah menjaga kita. Itulah mengapa juga ibadah itu penting. Kemudian Nabi melanjutkan, kalau engkau hendak meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an, salat, berinfak dan ibadah lainnya, Allah akan mencukupkan segala kebutuhan. Penyebab doa kita tidak dikabulkan Allah adalah karena kita banyak dosa kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, kalau engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Tetap minta tolong kepada hal-hal yang positif, teman-teman. Kemudian ujar Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, seluruh manusia bersatu untuk mengangkatmu. Tapi kalau Allah belum menghendaki, semuanya tidak akan terjadi. Untuk itu kita harus punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Kalau kita mendapatkan izin dari Allah, maka kita harus mempunyai hubungan yang kuat dengan dan kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bagaimana kita mempunyai hubungan yang kuat dan kokoh kepada Allah tadi, ya itulah kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala serta penuh dengan ketulusan hati dan keikhlasan. Kemudian kesimpulan dari presentasi saya, konsep beribadah yang dijelaskan Al-Qur'an menjadi tolak ukur kita dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Islam. Al-Quran mengajarkan manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ibadah khusus ataupun ibadah umum mesti disadari dan ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Manfaat dari ibadah yang dilakukan seorang kembali kepada dirinya sendiri. Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah seseorang. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus diarahkan kepada pembentukan kesadaran, pengakuan dan fungsinya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Sehingga manusia menyadari bahwa pendidikan itu sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Jadi tetap pendidikan itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Makanya pendidikan itu kita harus serius ya teman-teman. Jadi demikian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurang dan salah. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.